Oke, bertemu kembali bersama Mister BT. Kali ini kita akan mempersiapkan diri untuk ujian semester ini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang matematika wajib ya, kelas 11. Untuk sesi ini kita akan membahas bagian barisan benderet, kemudian fungsi. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, jika jumlah n suku pertama suatu deret dinyatakan dengan Sn sama dengan 3n kuadrat dikurang 4n, maka suku ke-10 tersebut adalah, di sini kita harus ingat kembali ada rumus Sn ya. Sn UN itu sama dengan ya Sn dikurang ya, itu Sn dikurang 1. Berarti kalau dia masuk ke 10 berarti adalah S10 dikurang dengan S9. Ya, langsung saja kita cari S10. S10 berarti sama dengan 3 dikali N, N ini 10, 10 kuadrat, ya, dikurang dengan 4 dikalikan 10. Sudah, kemudian dikurang dengan 3 dikali 9 kuadrat, ya, dikurang dengan 4 dikali 9. Oke, ini berarti kan 3 kali 100 ya, 300 dikurang dengan 40. Dikurang, ya, 3 kali 81. 3 kali 81 berarti 243. Dikurang dengan 36. Ya, ini hasilnya adalah 240. Ya, ini berarti 7, ya. Ini jadi 0, 2. Jadi jawabannya adalah berapa ini? 53. Itu ya, untuk cari contoh soal yang seperti ini. Lanjut saja ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya begini. Rasio suatu barisan geometri adalah 3. Ya. Suku kelimanya adalah 162. Maka suku 8-nya adalah berapa? Oke. Dikasih tahu adalah R-nya dikasih tahu adalah 3. Kemudian ada U5-nya. U5 sama dengan 162. U8 berapa? Nah, untuk mencari U8 kita membutuhkan namanya A, nilai suku pertamanya. Kita bongkar dari U5. U5 itu apa? A dikali R pangkat N kurang 1. N-nya adalah 5, berarti 5 dikurang 1, berarti 4. Ya. Suku kelima tadi adalah 162. Sama dengan A-nya dikali dengan R tadi adalah 3, 3 pangkat 4. Ya. Berarti 162 sama dengan A dikali 3 pangkat 4 berapa? Yaitu 81. Sehingga A kita sama dengan 162 dibagi 81. Yaitu adalah 2. Oke, nah selanjutnya mencari U8. U8 berarti adalah A dikali 7, R pangkat 7. Ya, yaitu 2 dikali 3 pangkat 7. Sama dengan 2 dikali, nah 3 pangkat 4 tadi 81 ya, 3 pangkat 3 adalah 27, berarti 81 kali 27 kita cari dulu, berapa ini? Ya, 7, ini 56, ya, ini kali ini 2, 162, nah 7, ini 8, 1, 2, 2187. Nah, kita kalikan dengan 2, berarti 14, ya. Ini menjadi 17, ya. Ini jadi 3 dan 4.000, ya. Jawabannya adalah 4.374. Oke, itu jawabannya ya. 4.374. Oke, lanjut saja ke contoh soal nomor 3. Ya. Sebuah deret aritmatika terdiri dari suku n ganjil. Jumlah semua sukunya adalah 150.
950. Nah, suku tengahnya adalah 50 dan beda jarak tersebut adalah 5. Yang dipertanyakan adalah suku ketiganya berapa? Nah, sekarang kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah SN, ya. SN. SN-nya adalah 950, ya. Kemudian UT-nya, U tengahnya, ya UT-nya itu adalah 50. Bedanya kita tahu bedanya sama dengan 5. Nah, kita bongkar. Dari mana kita bongkar? Dari SN. SN sama dengan apa rumusnya? N/2 dikali dengan ya, eee, A ditambah UN suku terakhir, ya, suku terakhir. Nah, SN itu bisa juga menjadi N dikali dengan A ditambah UN per 2. Nah, UN/2 itu A ditambah ditambah UN/2 itu rumus apa? Rumus UT, ya, UT. Sekarang kita masukkan, berapa SN kita? 950. N kita tidak tahu berapa, UT kita adalah 50. Maka N kita adalah 950 dibagi 50. Dapatnya adalah 19. Oke, sudah. Setelah itu kita bongkar dari UT, ya. UT sama dengan A ditambah ya, UN per 2, ya. Berarti UT kita adalah 50. 50 dengan A ditambah UN per 2 dikali berarti A ditambah UN sama dengan adalah 100. Oke. Rumus UN kita adalah tadi berapa? A ditambah UN itu berarti dia A ditambah N dikurang 1 kali B sama dengan 100. Nah, ini 2A ditambah N kita tadi kan 19. 19 dikurang 1 menjadi 18B sama dengan 100. Ini nilai B kita tadi dapat, yaitu adalah 5, berarti 18 kalikan 5 sama dengan 100. Ya, 2A ditambah 90 sama dengan 100. Maka 2A sama dengan 100 dikurang 90, yaitu 2A sama dengan berapa ini? 2A kita sama dengan 10. Maka A kita sama dengan 5. Nah, U3 apa rumusnya? Yang ditanyakan U3 ya. U3 apa rumusnya? A ditambah dengan 2BN kurang 1, N-nya 3 ya, dikurang 1 berarti 2. Nah, A kita sama dengan 5 ya, B kita juga sama dengan 5. Berarti 5 ditambah 2 kali 5, 10. Maka jawabannya adalah 15. Oke, bagaimana? Cukup jelas contoh soal yang ketiga ini? Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Oke, nah dikasih tahu pada soal nomor 4 ini ada U3 ya, U3 sama dengan 15. Kemudian U9. U9 kita adalah 18. Yang ditanya adalah U12-nya berapa? Ya, 12-nya berapa? Nah, kita bongkar dari sini. A, U3 berarti A ditambah 2B sama dengan 15. Kemudian kalau U9 berarti A ditambah 8B ya, sama dengan 18. Nah, kita eliminasi, kita kurangkan biar habis yang si A. Berarti 2 dikurang 8 adalah min 6B, sama dengan 15 dikurang 8 min 3. Sehingga B kita berapa ini? Min 3 dibagi min 6. B sama dengan 1/2. Oke, sorry ya, 1/2. Nah, habis itu kita cari nilai A, ambil salah satu persamaan. Persamaan kita adalah A ditambah 2B sama dengan 15. Sehingga A ditambah B kita setengah, berarti 2 dikali 1/2 sama dengan 15. Ini habis ya. Ya, A tambah 1 sama dengan
15. Sehingga A kita sama dengan berapa? 15 dikurang 1 yaitu 14. Nah, setelah itu kita kembali ke pertanyaan U12. U12 berarti kan A ditambah 11B, ya. Kita berapa? A kita 14. B kita berapa? Setengah. Berarti 11 kali setengah. Berarti 14 ditambah berapa ini? 11 dibagi setengah adalah 5,5. Berarti jawabannya adalah 19,5. Oke, next ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 5. Nah, dikatakan seperti ini dalam soalnya, ya. Suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 2, berarti nilai A-nya adalah 2, ya. Diketahui suku ke-10 adalah, ya, suku 10 berarti U10 itu adalah 2 kali dari suku kelimanya, berarti 2 kali dari U5. Pertanyaannya, berapakah 6 suku pertama? Berarti S6. Oke, sekarang kita bongkar ya. U10 sama dengan 2 kali U5 ya. U10 kita rumusnya A ditambah ya, A ditambah 2B. Oke, sorry 2B. Ini 9B dong. Ya, 9B. Nah, 2 dikali U5 adalah A ditambah ya, A ditambah 4B. Oke. Nah, ini berarti kan A ditambah 9B sama dengan 2A ditambah 8B. Nah, jadi 9B ya, kita kurangkan dengan 8B, pindah ke tempat ya. 2A dikurang dengan A. Oke, maka jawaban inilah B. B sama dengan A. A kita tadi berapa rupanya? Yaitu 2. Oke. Nah, yang ditanya kembali lagi adalah S6. Sn berarti Sn ya, Sn adalah N per 2 dikali dengan ya A ditambah ya 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, N kita adalah 6, berarti 6 per 2 dikali dengan 2A ditambah 5B. Oke, ini maka S6 sama dengan 3 ya. 3 dikali ini 2. Dikali 2A ditambah dengan 5B. Ya. A kita nilainya tadi adalah 2, berarti 2 kali 2 ya. Ditambah dengan 5 kalikan 2. Sama dengan 3 dikali 4 ditambah 10. Oke, ini jadi jawabannya adalah 3 kali 14. Adalah 50. Sorry, ini adalah 42, sorry ya, 42 jawabannya. 42. Oke. Next, ke contoh soal berikutnya. Ya. Suku tengah dari barisan ini adalah berapa? Oke. Nah, kita cari dulu, inilah suku pertamanya, ya. Ini U1-nya. Ini UN-nya. Ya. Sedangkan UT rumusnya adalah ya, U1 ditambah UN dibagi 2. U1-nya berapa? 5 ditambah 131 dibagi 2. Berarti 136 dibagi 2 berapa ini? 78. Oke, sangat mudah ya. Next, kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya seperti ini. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertama adalah 2. Oke, A-nya sama dengan 2. Ya. Suku ke-6-nya adalah 12. Oh, U6-nya adalah 12. Jumlah 10 suku pertama berarti adalah S10. Apa ini? Bersama seperti contoh soal tadi. Ya. Berarti kita bongkar dari si U6. U6 sama dengan berapa? A ditambah 2 dikali B. Dikali B. Ini jadi 5 ya.
yaitu 6 kurang 1, 5B sama dengan 12. Oke, kita nilainya 2, ditambah 5B sama dengan 12. Sehingga 5B sama dengan 12 dikurang 2. 5B kita ini berapa jadinya? 10. Sehingga B kita adalah 10 bagi 5, yaitu 2. Oke, ditanya lagi adalah S10. Berarti kembali lagi ke Sn. Sn berarti N per 2 dikali ya 2A ditambah N kurang 1 kali B. 10 per 2 jadinya, kan ini S10 ya. Berarti sama dengan 2 dikali 9B. Berarti 5 dikali dengan 2A ditambah 9B. Ya, nilai kita tadi nilai A sama nilai B sama-sama 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 9 kali 2. Hasilnya 5 dikali 4 ditambah 18. Ya, berarti 5 dikali 22 sama dengan berapa ini? 110. Itu contoh soal kita nomor 7. Jawabannya 110. Selanjutnya, kita ke soal berikutnya. Oke. Suku ketiga suatu deret aritmatika adalah 11. Oke. U3-nya adalah U3 bukan U13 ya. U3-nya adalah 11 ya. Jumlah suku ke-6 berarti jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9 berarti U6 ditambah U7 U8 sama U9 sama dengan 134. Nah, pertanyaannya beda nilai A dan nilai B-nya berapa? Oke. Berarti kita bongkar dari sini dulu ya. A ditambah 5B ya jadinya U6. Kemudian U7A ditambah 6B. U8-nya berarti A tambah 7B dan U9-nya berarti A ditambah 8B sama dengan 134. Sehingga ini menjadi A tambah A tambah A tambah A 4A. Ya. 5 tambah 6 11, 11 tambah 7 18, 18 tambah 8 26. Oke, 26B sama dengan 134. Oke, kalau sudah sederhanakan sama-sama bagi 2 menjadi ya 2A ditambah 13B sama dengan 67. Ya. Kemudian tadi kan ada U3. U3 ini berarti ini jadi bersama-bersama ya. U3 itu berarti adalah A ditambah dengan 2B sama dengan berapa ini? 11. Nah, persamaan pertama dan persamaan kedua kita mau eliminasi. Ya. 2A ditambah 13B sama dengan 67 tadi ya. Kemudian kan ada A ditambah 2B sama dengan 11. Nah, ini kita kalikan 1, yang ini kita kalikan 2. Maka hasilnya adalah 2A ditambah 13B sama dengan 67. Kemudian 2A ditambah 4B sama dengan 22. Lalu kita kurangkan. Habis ya. 13 dikurang 4 berarti dia 9B. Ini kita kurangkan menjadi 45. Sehingga B-nya sama dengan 5. Ya. Dapatlah B-nya 5. Kita cari A-nya. Ambil satu persamaan. A ditambah 2B sama dengan 11. A ditambah 2 kali 5 sama dengan 11. Sehingga A ditambah 10 sama dengan 11. Berarti A kita sama dengan 1. 11 kurang 10. Sama dengan 1. Kali. Nilai kita adalah A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 5. Oke, jelas ya. Ke soal berikut ini. Oke, kita ke contoh soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9 ya. Jika A tambah 2, A kurang 1
A kurang 7 merupakan 3 barisan barisan geometri. Maka nilai A yang bulat adalah, oke, berarti ditanya nilai A. Ya. Kalau dia geometri, berarti dari rasio kita lihat. Berarti apa itu? U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Atau boleh jadikan U2 kuadrat sama dengan U1 dikali dengan U3. Yang mana itu Pak U1? Inilah U1, inilah U2, inilah U3. Sehingga U2 menjadi A dikurang 1 kuadrat sama dengan A ditambah 2 dikali dengan A kurang 7. Oke, kita kalikan. Kalau kita jabarkan ini jadi bagaimana nih? A kuadrat dikurang 2A ditambah 1 sama dengan A kuadrat dikurang 7A ditambah 2A dikurang 14. Sehingga hasilnya menjadi A kuadrat dikurang 2A tambah 1 sama dengan A kuadrat dikurang 5A kurang 14. Oke? Nah, semua yang ada variabel A-nya pindahkan ke sebelah kiri dan tidak memiliki variabel pindahkan sebelah kanan. Berarti A kuadrat dikurang A kuadrat dikurang 2A ditambah 5A sama dengan min 14 dikurang 1. Habis ya, maka hasilnya adalah 3A sama dengan min 15. A sama dengan min 15 dibagi 3, yaitu min 5. Oke? Oke, lanjut kita ke 10 soal tentang geometri. Aritmatika barisan dan deret ya. Oke, perhatikan soal nomor 10. Oke. Pada suatu barisan geometri naik dengan rasio positif. Oke. Diketahui U6 dikurang U4 sama dengan 4 dan U4 dikurang U3 sama dengan 2/3. Maka nilai U5 sama berapa? Oke. Berarti kita bongkar dari U5. U6 ya, U6 dikurang U4 kita bongkar sama dengan 4. U6 ini apa? A dikali R pangkat 5 dikurang A dikali R pangkat ya 3 sama dengan 4. Oke. Kalau kita keluarkan A pangkat 3-nya, R pangkat 3, jadi tinggal apa ini? A-nya tidak ada lagi ya. Ini menjadi R kuadrat ya. R kuadrat dikurang 1 sama dengan 4. Oke, jadi ini jadi persamaan pertama. Kalau kita bongkar lagi U4 ya, U4 dikurang U3 sama dengan 2/3. Ya, berarti ini A dikali R pangkat 3 dikurang A dikali R pangkat 2 sama dengan 2/3. Dikurang A kali R pangkat 2, gitu apa? R dikurang 1 dikali 2/3. Ini persamaan kedua. Persamaan kedua dan persamaan pertama kita mau bagi ya, kita buat perbandingan. Jadi A R pangkat 3, atau kita buat ini deh. Berarti U6 dikurang U4 sama dengan 4 per U4 dikurang dengan U3 sama dengan berapa ini? 2/3. Oke. Yang ini hasilnya tadi U6 dikurang U4 hasilnya adalah A. Ya. A pangkat 3 dengan R kuadrat dikurang 1 per A dikali dengan R kuadrat dikali dengan R kurang 1 sama dengan kita kalikan ke atas jadinya 12/2. Oke. Ini habis intinya R. Kemudian R dikali dengan ini kita jabarkan jadi 1 kurang 1 tambah ya. Kalau R kuadrat kurang 1 jadi seperti ya. R dikurang 1 sama dengan berapa ini? Ini 13 bagi 2. Ini habis, maka R dikali R tambah 1 sama dengan 6. Nah, ini menjadi R kuadrat ditambah R sama dengan 6. Ya. Kemudian, ya, ini R kuadrat ditambah R
dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, kali-kali berapa yang hasilnya min 6, jika dijumlahkan sama dengan 1, berarti 3 dengan min 2. R-nya sama dengan min 3 dan R sama dengan min 2. Lihat kembali dalam soal, katanya rasionya positif, berarti R-nya cari yang positif, berarti ini tidak memenuhi. Oke, kita cari R yang positif, berarti memenuhinya adalah R sama dengan 2. Dapat R sama dengan 2, kita ambil salah satu persamaan. Ya, kita ambil berarti A dikali R pangkat 3 dikali R kuadrat dikurang 1 sama dengan tadi 4. Ya, A dikali R-nya adalah 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 4. Berarti A dikali 8 dikali dengan 4 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti A dikali 8 dikalikan 3 sama dengan 4. Ya, berarti A dikali 24 sama dengan 4. KA-nya sama dengan 4/24, yaitu 1/6. Oke, untuk U5. U5 berarti bagaimana? U5 sama dengan ini dikali R pangkat 4. A kita adalah 1/6. R kita adalah 2 pangkat 4. Berarti 1/6 dikali dengan 16. Ya. Sama-sama bagi 2, yaitu hasilnya adalah 8 dan 3. Ya, 8/3 lah jawabannya. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi kan itu tentang barisan deret dan deret. Nanti kita akan lanjutkan ya barisan tentang limit limit fungsi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke limit fungsi Aljabar. Oke, itu langsung contoh soal ya. Contoh soalnya ya. Nilai dari limit X mendekati tak hingga, nah itu ada 7X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurang 5X ditambah 4 per 5X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 9 sama berapa. Di sini kita lihat ya, berarti kita mencari X pangkat berapa paling tinggi. Berarti limit ya, limit X hingga ini jadi cukup X pangkat 4 ya, semua dibagi dengan X pangkat 4. Ya, ditambah dengan 4X pangkat 3 per X pangkat 4. Ya, dikurang 5X atau ini aja deh, saya kasih tahu cara cepatnya aja. Ya, kalau dia pangkatnya paling tinggi, ya, andaikan nanti ini paling tinggi pangkat yang di atas dibandingkan dengan pangkat yang di bawah, maka jawabannya tak hingga saja. Ya, kalau seandainya nanti X pangkat kalau ada misalnya gini, nih ada X pangkat yang di atas ini lebih tinggi dibandingkan X pangkat yang di bawah ini, dibandingkan dengan saya buat lagi nih dia, biar lebih paham saya buat gini dia. Kalau seandainya nanti ada limit X mendekati tak hingga, ya, itu ada A X pangkat N per, ya, U pangkat X pangkat M. Nah, ada keterangannya. Kalau N-nya lebih besar daripada M, maka jawabannya itu adalah tak hingga. Ya, tak hingga. Jadi kalau seandainya ada nanti N-nya sama dengan M, maka jawabannya itu adalah A per B. Ya. Kalau seandainya nanti, ya, kalau seandainya nanti ada M-nya, N-nya itu lebih kecil dari M, ya, maka jawaban di sini adalah 0. Nah, coba kita lihat dalam soal kita ini. Nah, ini ada X pangkat 4. Ini X pangkat 3 paling tinggi di penyebutnya. Ya. Maka jawabannya lihat di sini. Oh, berarti si M-nya itu berarti pembilangnya lebih besar daripada pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya. Sehingga jawabannya adalah tak hingga. Itu aja cara cepatnya. Oke, next contoh berikutnya. Ya, jika ada P limit X mendekati 3, yaitu akar dari 3X dikurang 3 per X kurang 3. Ini kalau kita masukkan, ini nanti 0 per 0. 3, 0 bagi 0, jadi tak terdefinisikan kota ini. Oleh karena itu, kita kalikan dengan akar sekawan. Nilai P itu sama dengan kayak limit ya.
limit dari X mendekati 3, ya. 3X dikurang 3 per X dikurang 3. Ini kita kalikan dengan akar sekawan, yaitu 3X ditambah ya, tambah 3 per 3X ditambah 3. Maka hasilnya ini adalah limit X mendekati tak hingga, mendekati 3, sorry. Ini kita kuadratkan 3X, akar 3X kuadrat dikurang dengan 3 per X dikurang 3 dikali dengan akar dari, ya, seri akar dari 3X tambah 3. Sorry, ini akarnya terlalu tinggi banget ya, sampai segini. Oke. Nah, sekarang ini kan menjadi hasilnya adalah 3X dikurang 9 per 3 dikurang X kurang 3 dikali akar dari 3X ditambah 3. Nah, ini kita keluarkan aja limitnya. Kita keluarkan itu, sorry. Kita keluarkan saja 3-nya. Kita faktorkan 3-nya. Jadi X kurang 3 per X dikurang 3 dikali dengan akar 3X tambah 3. Nah, ini habis kan? Maka hasilnya menjadi limit X mendekati 3, 3 per akar dari 3X, ya. 3X ditambah 3. Nah, sekarang yang kita masukkan 3 per akar 3 kalikan 3, ya, tambah 3. 3, 3 per akar 3 kali akar 3, 3 kali 3 kan 9. Akar 9 3, 3 per 3, yaitu 3 per 6. Jawabannya adalah 1 per 2. Oke, next ya. Coba soal berikutnya. Nah, ada soal seperti ini. Gimana nih cara menyelesaikannya? Iya, kita kalikan dengan akar sekawan saja, nggak usah khawatir, ya. Kita selalu mengalihkan dengan akar sekawan, ya. Kalau ada soal seperti ini, sekawan, karena kalau kita masukkan pun angkanya ini angka X sama dengan 5 dalam persamaan ini, maka hasilnya 0 per 0, ya. Oleh karena itu kita kalikan dengan akar sekawan. X mendekati 5, ya. Ini X ditambah 4 dikurang dengan 14 dikurang X per X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Kita kalikan dengan akar sekawannya itu apa? X tambah 4 ditambah dengan 14 dikurang X per, ya, X kuadrat dikurang 2X ditambah 15. Oke, ini menjadi limit X mendekati 5. Kita kalikan. Ini berarti ini adalah X tambah 4 kuadrat, ya, akar dari X tambah 4 kuadrat dikurang dengan akar dari 14 dikurang X kan, per, ya, X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 dikali dengan, sorry, ini sudah salah. Ini kita kalikan akar sekawan, ini juga sama. X tambah 4 ditambah dengan 14 dikurang X, ya. Akar dari X tambah 4 ditambah dengan 14 dikurang X. Oke. Maka ini hasilnya adalah X mendekati 5. Jadi akarnya ini tinggal X tambah 4 dikurang dengan 14 dikurang X per. Oke, kita faktorkan dikali-kali berapa yang hasilnya sama dengan min 15, jika dijumlahkan sama dengan min 2, yaitu apa? X, ya. X dikurang 5 dan X tambah 3 dikalikan dengan akar dari X tambah 4 ditambah dengan 14 ditambah X. Oke. Nah, ini jadi limit X mendekati 5, ya. Menjadi X ditambah 4 dikurang 14 ditambah X, ya.
per X dikurang 5, ya, kemudian dikali dengan X ditambah 3, dikalikan dengan X tambah 4, ditambah X tambah 14 dikurang, sorry, saya redaksi 8. Ini berarti bukan tambah ya, ini kurang. Oke, kurang X. Ini menjadi 2X ya. Oke, ini menjadi 2X limit. X menuju 5, ini menjadi 2X dikurang 10 ya. Per X X kurang 5 dengan X kurang 3 tambah 3 tambah 3 dengan akar X tambah 4 ya, ditambah dengan akar 14 dikurang X. Oke, sekarang kita keluarkan duanya, jadi X dikurang 5 dengan X kurang 5 dibagi dengan X tambah 3 dengan X tambah 4 ditambah akar 14 dikurang X. Nah, ini habis. Sekarang tinggal kita masukkan nilai limitnya, yaitu 2 per 5 tambah 3 dikali dengan ya 5 tambah 4 ditambah dengan 14 dikurang 5. Ya. Ini jadi hasilnya adalah 2 per 8 dikali dengan 9 ya. Akar 9 3. 3 ditambah 3 juga. Berarti ini sama dengan 2 per 8 dikalikan 6. Jadi, ini 1 jadi 4. Jadi, 1/24 jawabannya. Oke, next kita contoh soal yang keempat. Ya, soal yang keempat, perhatikan. Ini udah pernah kita bahas di waktu ujian bulanan. Ya, ini ada limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kita bentuk dulu menjadi akar dari 36X kuadrat ditambah 12X dikurang 10. Nah, ini kita keluarkan dia di 6X dikurang, ya, jangan sampai lupa, dikurang. Oke, kemudian buat pangkatnya di sini pangkat 2, kemudian buat lagi akarnya. Ya, biar lebih tahu. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi saya hapus dulu ini. Oke. Buat dulu terlebih dahulu ini dikurang buka kurung 6X dikurang 2. Oke. Jadi kurang 2, kemudian buat kuadratnya, kemudian buat akarnya. Oke, kemudian ada limit X mendekati tak hingga bukan 8 nih. 8 tak hingga ini menjadi 36X kuadrat ditambah 12X dikurang 10 dikurang dari 36X kuadrat dikurang 24X ditambah dengan 4. Oke, ini sudah sama dengan ini. Maka langsung saja jawabannya adalah yaitu 12 ya. 12 dikurang kan dengan negatif 24 per ya per ini ya 2 kali akar dari 36 ini yaitu 12 ditambah ya ditambah 24 dibagi dengan 2 kali 6 yaitu 36 per 12 sama dengan 3 jawabannya. Next, sekaligus ke soal terakhir. Oke, sama halnya seperti soal terakhir juga. Untuk soal terakhir, ya, kalikan dengan akar sekawan juga ya.
limit X mendekati 2 ya, 3 ini, dikurang akar dari X ditambah 7 ya, per X kuadrat ditambah X dikurang 6, ini kita kali dengan 3 ditambah ya, 3 ditambah X tambah 7 per X tambah X akar dari X tambah 7 ya, 3 ditambah akar X tambah 7. Nah, kita kalikan dia menjadi hasilnya 3 dikuadratkan dikurang akar X tambah 7 dikuadratkan juga, dikurang per X, ini X terfaktorkan saja langsung. Kali-kali berapa hasilnya min 6 jika dijumlahkan 1, yaitu positif 3 dengan X dikurang 2. Ya, dikalikan dengan 3 ditambah akar dari X tambah 7. Oke, maaf ya, X tambah 7. Berarti ini hasilnya berapa ini? Limit X menuju 2, berarti hasilnya 9, dikurang akarnya hilang, itu jadi X ditambah 7 per, ya, X ditambah 3, X kurang 2, dikali dengan 3 ditambah akar dari X tambah 7. Oke, ini hasilnya menjadi limit X mendekati 2, hasilnya 9, dikurang X dikurang dengan 7 per X ditambah 3, X kurang 2 dikali dengan 3 ditambah akar X tambah 7. Nah, ini menjadi bagian mana? X mendekati 2, yang ini jadi 9 dikurang 7 itu 2, 2 dikurang X ya, per X ditambah 3 dikali dengan X kurang 2 dikali dengan 3 ditambah akar dari X tambah 7. Nah, kita keluarkan negatifnya ya. Jadi seperti ini. Negatif X ya dikurang 2 per X ditambah 3 X kurang 2 dikali dengan 3 ditambah akar dari X tambah 7. Oke, ini habis. Ya, jadi limit X mendekati 2 min 1 per X tambah 3 dikali dengan 3 ditambah akar X tambah 7. Nah, sekarang tinggal masukkan angka nilai X-nya. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 tambah 3 dikali dengan 3 ditambah akar 2 tambah 7. Berarti min 1, 1 per 5 dikali ini 3 ditambah akar 9 ini berapa? 3 ya. Jawabannya adalah min 1 per 5 ditambah dikali 6, 30. Jawabannya min 1 per 30. Oke, untuk sesi pertama ini cukup sekianlah yang saya jelaskan. Nanti untuk sesi berikutnya kita akan membahas tentang turunan dan integral. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.